Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Ar-Rais Ustazuna Abdul Haris, Sarjana Hukum, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape. Yang kami muliakan para penghulu. Di sini ada Pak Aminuddin, Sarjana Agama Titel 2. Kemudian hadir juga di tengah kita penyuluh agama Islam senior Ustazah Siti Amnah, Sarjana Agama juga Titel 2. Iya. Dan beberapa rekan saya penyuluh agama Islam yang sama-sama kemarin satu perjuangan, serta rekan-rekan dari tenaga administrasi. Singkatnya, para jamaah imtak Jumat pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan tentunya yang lebih utama lagi adalah nikmat iman. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan apa yang telah dicontohkan beliau, dan semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bapak Kepala Kantor KUA Kecamatan Sape yang kami muliakan, adapun agenda kita pada sesi imtak kultum Jumat pagi ini, pertama tentunya pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, dan selanjutnya pengantar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, dan kultum yang akan disampaikan nanti oleh penyuluh agama Islam kita, dan terakhir doa. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi atau sebagai pengantar dalam setiap kegiatan kita ini, menjadi berkah. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Khairuddin Al-Majistir Al-Islamiyah, falyatafaddal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Sadaqallahul Azim. Kepada Al-Ustaz Khairuddin Al-Majistir Al-Islamiyah kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan tadi menjadi keberkahan dalam setiap kegiatan kita dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti acara pengantar. Dalam hal ini akan dihantar oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Haris Sarjana Hukum. Falyatafaddal maskurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para penghulu para kantor urusan agama Kecamatan Sape, kemudian para penyuluh agama Islam,
Tidak lupa kami penyuluh agama senior, walaupun sudah purna tugas atau beberapa hari lagi, tapi masih menemani sang buah hati atau istri tercinta untuk mengantarnya di tempat kerja di kantor urusan agama, yaitu adalah salah satu contoh suami yang setia dan istri yang setia. Alhamdulillah. Kemudian para asatid para ustadz yang kami hormati, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam lalu kita hantarkan atas junjungan alam kita baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa salam kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia beliau sampai yaumul qiyamah. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ucapan terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 minggu ini, mulai dari sekarang, dan kebersamaan itu tidak akan pernah pupus, tidak akan pernah cerai-berai untuk kita yang ada di bawah Kementerian Agama, khususnya yang ada di kantor Sedang Kecamatan Capek. Kemudian yang berikutnya, pada setiap hari Jumat pagi kita sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan kultum wajib. Itu program kita. Kita sudah sepakat jadi untuk anak-anakku dan kepada kita semua ke depannya lebih cepat lagi sedikit, khusus hari Jumat saja ya anak-anakku ya. Mungkin kalau tidak ada duduk 30, mungkin 7.40 sampai 7.45 untuk datang ke sini, karena kita mengawali dengan kultum. Maka oleh sebab itu, apa tujuan daripada kultum? Ya, tujuan kultum atau tausiah atau siraman rohani yang kita lakukan di tiap hari yang barokah, hari Jumat atau hari terakhir dalam minggu, hari kerja kita untuk yang ada di kantor, khususnya di kantor urusan agama Kecamatan Sampai. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah sering melakukan pekerjaan rutin kita, terutama saya harap kepada kita semua seperti yang kita laksanakan di tiap-tiap hari untuk yang laki-laki dan perempuan, dan pokoknya semuanya, ketika azan dikumandangkan, kita tinggalkan dulu urusan dunia di sini, kita menuju sama-sama di musola, sama-sama menuju musola. Kita laksanakan sholat berjemaah, sholat wajib. Itu yang harus kita lakukan, terutama zuhur. Ya, kalaupun di asar itu ya kurang personil, tidak masalah. Ya. Tetapi tetap kita lakukan tiap hari itu. Kita laksanakan sholat berjemaah di musola kita. Sekali lagi, tujuan utama kita laksanakan kultum ini adalah untuk mengingatkan kembali, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita akan hidup di dunia ini hanyalah untuk sementara. Kita akan mengambil pelajaran-pelajaran berharga. Kita akan menanam apa yang kita tanam, terutama amal kebaikan kita. Kemudian amalan-amalan kita ini insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melayani umat, melayani masyarakat, untuk secara administrasi maupun non administrasi. Terutama saya harapkan kepada para penyuluh agama
untuk selalu aktif untuk memberikan tausiah atau untuk memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan KMA yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama harus dan wajib kita sosialisasikan terhadap masyarakat luas. Ya, demikian saya singkat yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti acara kultum atau tausiah. Dalam hal ini akan disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Muslim, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama. Beliau merupakan penyuluh agama Islam hampir senior di Kecamatan Sape ini. Kenapa saya katakan hampir senior? Karena yang senior adalah Ibu Siti Amnah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hajat, insyaallah kita mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Muslim Haji Abdul Rahim, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape pribadi, Bapak Ustaz Abdul Haris, Sarjana Hukum. Yang ada hormati seluruh penghulu dan seluruh penyuluh serta rekan-rekan keluarga besar karyawan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah, lebih awal kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir membuka pagi kita dengan satu kegiatan yang insya Allah barokah, yaitu kultum rutin setiap pagi Jumat. Ini adalah majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar kemudian menuju tempat untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di fisabilillah. Jadi pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Itu saya sampai pagi ini, sampai duduk di sini masih bingung harus berbicara tentang apa. Tapi saya nyambung tentang apa yang telah dibacakan oleh qori kita Pak Khairuddin, Ustadz Khairuddin. Beliau membacakan ayat, di antara potongan ayat tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Laid Asmarkan dijelaskan bahwa ada 3 fondasi penguat setiap amanat. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keikhlasan. 3 fondasi dasar ketika mau melakukan sesuatu. Yang pertama adalah ilmu. Kualitas amal seseorang
itu sangat dipengaruhi oleh kualitas ilmunya. Makanya dalam Al-Quran Allah bertanya, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di ayat yang lain Allah jelaskan, wa ma yastawil a'ma wal basir wal dhulumatu wal nur. Tentu saja tidak sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Sebagaimana tidak samanya antara orang buta dengan orang yang dapat melihat, atau antara gelap dengan terang. Jadi kualitas sebuah amalan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi imam bagi amal. Untuk itu mari kita bekali diri kita dengan terus belajar, mempermantap pengetahuan, sehingga pelayanan kita, pembinaan kita terhadap umat ini akan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian fondasi yang kedua dalam membangun sebuah amal adalah kesabaran. Kesabaran ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan membuat amaliyah itu akan tertata dengan baik. Orang tidak akan mampu orang tidak akan mampu tumaknina dalam melakukan ibadah, katakan ritual, kalau tidak ada kesabaran di dalamnya. Kesabaran ini dalam perspektif tasawuf, itu kata Imam Al-Ghazali adalah ketetapan hati untuk terus taat kepada Allah dan kekuatan untuk penekanan hawa nafsu dalam meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan diganjar luar biasa oleh Allah. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar ini akan diberi pahala tanpa batas, unlimited. Itu luar biasa. Maka kesabaran ini tingkatannya ada 3, sabar dalam melaksanakan taat, sabar meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya berusaha untuk 7 menit. Yang terakhir adalah keikhlasan. Ilmu sudah diperindah dengan kesabaran. Yang ketiga adalah ikhlas. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibn Ta'ilah itu berkata, al-ikhlasun suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirin ikhlasin fiha. Ikhlas dalam sebuah amal itu diibaratkan ruh. Amalan itu diibaratkan jasad, kemudian keikhlasan itu diibaratkan ruh. Kalau amalan sesempurna apapun, sama dengan badan sempurna luar biasa, tapi tidak memiliki ruh, kelihatan indah, kelihatan cakap, kelihatan bagus, tapi karena dia tidak memiliki ruh, lama-kelamaan dia akan jadi bangkai. Jadi begitulah sebuah amaliyah kita, kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka dia tidak ubahnya seperti bangkai. Keikhlasan itu luar biasa, akan memberikan satu kekuatan dan punya apa? Punya power ya. Orang yang ikhlas itu punya power. Ketika dia bicara punya power, ketika dia berbuat punya power, dan itu akan menembus pintu-pintu langit. Terakhir, suatu ketika konon ya saya dapat dari guru saya, dulu ternyata waktu Nabi SAW mempercayakan Bilal untuk azan itu ternyata ada seorang laki-laki itu yang punya suara tidak kalah dengan suara Bilal. Tapi Nabi tidak berikan izin dia untuk mengumandangkan azan. Muncul dalam hatinya iri dan dengki, dan dia juga mau dikenal seperti Bilal. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasul, berikan aku izin, izinkan aku untuk azan menggantikan Bilal. Nabi katakan tidak bisa. Lalu di kali yang lain dia datang lagi, ya Rasul, kalau tidak bisa menggantikan Bilal, kalau bisa sesekali saya dikasih izin untuk mengumandangkan azan. Nabi tidak kasih izin lagi. Pada kali yang ketiga dia minta kepada Nabi, kalau tidak engkau izinkan sekali-sekali ya Rasul,
cukup aku minta izin satu kali memandangkan azan. Lalu dia diberi izin oleh Nabi. Konon saat itu sholat zuhur. Azannya luar biasa suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertanya, siapa yang punya suara tidak kalah dengan suara Bilal? Hampir di sekitar masjid itu kagum dengan suaranya. Tapi apa yang terjadi setelah sholat selesai? Jibril datang. Jibril bertanya, ya Muhammad, sudahkah engkau tunaikan sholat zuhur? Jibril ini bertanya bukan tidak tahu, tidak mungkin Jibril tidak tahu. Tapi ada yang aneh dengan zuhur hari ini. Karena setiap kali Bilal azan, itu sampai bergetar arasnya Allah. Dia azan di bumi, tapi menggetarkan arasnya Allah. Tapi sungguh azan hari ini, di pintu langit pertama pun tidak sampai. Kenapa hadirin? Ternyata itu laki-laki ini minta azan bukan karena Allah, tapi dia karena mau dikenal oleh penduduk bumi. Hingga di pintu pertama pun tidak mampu untuk sampai. Itu artinya mudah-mudahan saya yang berbicara, saudara dan saudari yang mendengar, dibimbing oleh Allah untuk memiliki sedikit nilai keikhlasan ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi inilah tadi penguatan dan khasanah keilmuan yang kita dapatkan pada pagi ini. Terutama jangan lupa dalam setiap kita beraktivitas, perbaiki niat kita agar segala aktivitas kita ini menjadi nilai ataupun catatan-catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan, dan sejatinya kita berkumpul semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan keberkahan dan mengutus dua golongan malaikat. Masya Allah. Namun lebih berkah lagi, karena sejatinya usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan doa saja tanpa usaha itu namanya bohong atau sia-sia. Oleh karena itu kita telah berusaha, kita telah saling menguatkan, berbagi ilmu dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala aktivitas kita. Dalam hal ini yang akan menuntun dan memimpin doa, kita persilakan kepada penghulu ya, senior juga di kantor urusan agama ini, Al Ustaz Tuan Guru ya, Saiful Haji Tahamin, sarjana agama titik 2, falyatafaddal maskura. Terima kasih. Lain kena kata we. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengenap mengangkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari-hari kita karena yang lebih baik, mari kita kosongkan pikiran kita, lupakan dunia sejenak ini. Insyaallah. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita harapkan pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakai silakan sifat ulangnya. Kemudian ya, mohon maaf juga, ini bukan karena kesempatan diberikan ini serasa adil. Mudah-mudahan saya tidak seperti yang kita kali Pak Ustaz tadi, seseorang yang mengajar. Kita akan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah.
إذا صرت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غافر المدينة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتجعلنا بها من الحاجة وتغفرنا بها من السيئات وتراحمنا بها إنك على درجة وتبلغنا بها الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تحسنا وتدارنا وتعاوننا وتبارك يا الله يا رب يا رب. اللهم رب الخير ورب السهام. Amin. يا رب ورب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من حمل الهدى ونعوذ بك من العسرة والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اصلح صدورنا وعلمنا ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, Bapak Keberkatan yang kami hormati dan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa maka segala rangkaian acara ataupun kegiatan iftar kita pada tanggal 18 Juli tahun 2025 ini maka berakhir, dan segala informasi untuk menjadi petugas kultum atau tausiah pada pekan depan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Khairuddin, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.